Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama saya, Eka Nur Hidayah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai operasi perkalian bilangan. Nah, coba perhatikan, di sini terdapat dua buah soal. Soal yang pertama, 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya soal yang kedua, negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Sekarang coba amati kedua soal tersebut, apakah terdapat perbedaan? Oke, kalau sudah, apa perbedaannya? Yaps, betul. Perbedaannya adalah, dari soal yang pertama itu merupakan dua buah bilangan positif dikalikan hasilnya sama dengan bilangan positif. Sedangkan soal yang kedua, merupakan dua buah bilangan negatif dikalikan hasilnya sama dengan bilangan positif. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Oke, daripada penasaran, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat, terdapat teorema 1.1.11. Teorema ini menyatakan bahwa, jika A dikali B lebih besar dari 0, maka berlaku kondisi yang pertama, A lebih besar dari 0, dan B lebih besar dari 0. Atau kondisi yang kedua, A lebih kecil dari 0, dan B lebih kecil dari 0. Selanjutnya, kita akan membuktikan dari teorema tersebut. Nah, terdapat sebuah bukti untuk kondisi yang pertama, yaitu A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Selanjutnya, karena A dikali B lebih besar dari 0, maka A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Kemudian, berdasarkan sifat trikotomi, maka A lebih besar dari 0 atau A lebih kecil dari 0, dan B lebih besar dari 0 atau B lebih kecil dari 0. Selanjutnya, kita misalkan jika A itu lebih besar dari 0, maka, berdasarkan teorema, 1 per A lebih besar dari 0, sehingga B sama dengan 1 dikali B sama dengan, dalam kurung 1 per A dikali B sama dengan, dalam kurung 1 per A dikali dalam kurung A dikali B, lebih besar dari 0, kita sederhanakan menjadi B lebih besar dari 0. Maka didapat bahwa, B itu lebih besar dari 0. Selanjutnya, kita misalkan jika B itu lebih besar dari 0, maka, berdasarkan teorema, 1 per B lebih besar dari 0. Sehingga A sama dengan 1 dikali A sama dengan, dalam kurung 1 per B dikali A dikali B sama dengan, dalam kurung 1 per B dikali dalam kurung A dikali B lebih besar dari 0. Kita sederhanakan menjadi A lebih besar dari 0. Maka didapat bahwa A itu lebih besar dari 0. Nah, jadi terbukti bahwa A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Untuk kondisi yang kedua, yaitu A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Langkahnya hampir sama dengan kondisi yang pertama tadi. Hanya saja kali ini, kita misalkan untuk A-nya lebih kecil dari 0 dan B juga lebih kecil dari 0. Untuk A lebih kecil dari 0, maka, berdasarkan teorema, 1 per A lebih kecil dari 0. Sehingga, B sama dengan 1 dikali B sama dengan, dalam kurung 1 per A dikali B sama dengan, dalam kurung 1 per A dikali dalam kurung A dikali B, lebih kecil dari 0. Kita sederhanakan menjadi B lebih kecil dari 0. Maka didapat bahwa, B itu lebih kecil dari 0. Selanjutnya, untuk B lebih kecil dari 0, maka, berdasarkan teorema, 1 per B lebih kecil dari 0, sehingga A sama dengan 1 dikali A sama dengan,
dalam kurung 1 per B dikali A dikali B sama dengan dalam kurung 1 per B dikali dalam kurung A dikali B lebih kecil dari 0. Kita sederhanakan menjadi A lebih kecil dari 0. Maka didapat bahwa A itu lebih kecil dari 0. Nah, jadi terbukti bahwa A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Berdasarkan pembuktian tadi yang telah dijelaskan, maka teorema 1.1.11 yang menyatakan bahwa jika A dikali B lebih besar dari 0, maka berlaku kondisi yang pertama, A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Selanjutnya, untuk kondisi yang kedua, A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0, itu terbukti. Nah, jadi kesimpulan dalam pembahasan kali ini adalah, jika ada dua buah bilangan positif dikalikan, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Dan, jika ada dua buah bilangan negatif dikalikan, maka hasilnya akan sama, menjadi bilangan positif juga. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.